Nah, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada interupsi. Yang selanjutnya adalah mengenai aspek mutu dari pelayanan keperawatannya, bahwa pelayanan keperawatan yang bermutu ini atau mutu pelayanan keperawatan ini memiliki elemen atau apa ya, modal gitu ya. Hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama itu adalah unsur keandalan. Jadi di dalam pembangunan mutu pelayanan keperawatan itu perlu adanya reliability. Reliabilitas itu adalah kehandalan. Karena handal itu apa? Artinya handal itu adalah ketika suatu perangkat gitu ya, itu tetap bisa dipercaya meskipun sampai kapan atau dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi reliable, masih bisa dihandalkan dalam beberapa periode ke depan. Nah, dalam hal ini adalah yang termasuk aspek keandalan ini yang pertama adalah kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera ya. Artinya kecepatan respon kita dalam memberikan perawatan, merespon keluhan pasien ya, merespon apa namanya? Adanya tadi keluhan pasien ya, kemudian keakuratan dan memuaskan, jujur, aman, tepat waktu serta ketersediaan. Jadi intinya seorang perawat ini harus selalu ada untuk pasien ya, cepat, tepat, dan selalu ada untuk pasien. Jadi harus seperti itu gitu ya. Nah, kita harus responsif terhadap keluhan pasien. Nah, kemudian ketanggapan, responsiveness, yaitu keinginan seorang perawat membantu pasien dan memberikan pelayanan dengan tanggap terhadap kebutuhan pasien. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sangat mirip ya dengan kehandalan. Artinya kalau kehandalan itu modal dari kita ya, harus memiliki apa namanya, kemampuan untuk apa namanya memuaskan pasien gitu ya. Kalau ketanggapan ini lebih ke gerak gitu ya, motorik gitu ya. Jadi kita harus memiliki daya untuk atau tenaga untuk segera berada di samping pasien lah, seperti itu gambarannya ya. Nah, itu istilahnya responsif ya. Jadi kadang-kadang pasien apa namanya mengeluh sesuatu ya, maka kita dengan penuh cepat tanggap itu mendengarkan gitu ya, kemudian mengkaji, nah menelaah gitu ya apa yang pasien rasakan. Ini merupakan bentuk dari ketanggapan yang harus kita miliki sebagai seorang perawat. Kemudian juga adanya jaminan atau assurance, yaitu kemampuan, pengetahuan, dan kesopanan. Kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pada perawat. Jadi bahwa seorang perawat itu harus memiliki selain kemampuan secara kognitif ya, secara afektif dan juga secara psikomotor harus ideal gitu ya. Harus ideal. Apa yang dituntut dari seorang perawat itu memang intinya adalah untuk menjamin mutu dari pelayanan keperawatan itu sendiri. Bebas dari bahaya, risiko, keraguan-raguan, memiliki kompetensi, percaya diri, confidence, dan menimbulkan keyakinan kebenaran. Ya. Nah, di sini bahwa kita memiliki apa namanya modal gitu ya, yang dimana modal kita itu bukan hanya aspek pengetahuan, sikap, dan psikomotor. Ya. Jadi kita juga bisa memancarkan atau memberikan rasa percaya diri ya pada diri kita. Kalau perawatnya penuh percaya diri gitu ya, maka itu akan memberikan apa namanya aspek yang positif ya pada pasien itu. Ya, pasien jadi
lebih yakin dengan perawatan yang kita berikan. Nah, kalau sudah timbul yakin, percaya gitu pada kita, nah hubungan selanjutnya juga akan lebih mudah ya dalam hal mengkaji ya, kemudian memberikan pendidikan kesehatan itu akan lebih cepat diserap oleh pasien ya. Seperti itu. Kemudian rasa empati dan kepedulian, penuh perhatian terhadap orang lain atau pasien, melayani dan dengan ramah. Ini jelas aspek yang sangat penting juga ya, rasa empati di mana kita merasakan apa yang pasien rasakan seperti itu ya, berkomunikasi dengan baik, gitu. Bentuk fisik atau berwujud, bukti fisik atau berwujud ya. Artinya di sini fasilitas fisik, peralatan perawat, kebersihan, kesehatan, ruang teratur rapi ya. Jadi di samping aspek dalam diri perawat yang melekat pada perawat juga, aspek lingkungan juga ya yang berada di sekitar ruang perawatan yaitu memiliki aspek yang sangat penting ya, merupakan aspek yang sangat penting ya, seperti penampilan ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang perawat itu harus rapih, bersih ya. Nah, jadi wujud kita itu bukan hanya aspek yang ada di dalam gitu ya, pengetahuan, sikap, akan tetapi penampilan kita juga meyakinkan ya. Meyakinkan sehingga orang akan suka kepada kita ya, seperti itu. Jadi jangan tampilan rambut jangan acak-acakan gitu ya. Kulit juga dirawat yang bersih ya. Ya, kemudian badan ya, harus wangi ya, ulah bau kelek, bau rokok ya. Nah, ketika itu belajar ya kita ulah seperti tukang beca teuing lah ya kan. Jadi harus ada beda lah dengan mereka ya. Ya jangan sampai ketika berpapasan dengan orang lain tuh muka monanya bau rokok gitu nya. Ya, harusnya bau parfum atau bau wangi parfum wangi gitu kan jadi yang berseliweran juga kan, berpapasan juga jadi seger gitu ya, bernapas lega gitu ya, nggak nahan napas. Itu ya, jadi perhatikan juga penampilan kita dan kebersihan kita. Kepuasan membantu pasien dalam merevisi persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Nah ini ya, dengan adanya kepuasan yang kita dari pelayanan keperawatan yang kita berikan, ini akan mengganti semua persepsi yang ada di dalam diri pasien, terutama persepsi yang negatif ya. Kalau itu memang pasiennya merasa puas. Begitu juga kalau memang tidak merasa puas gitu ya. Jadi mungkin ada perbedaan ekspektasi atau harapan dari pasien terhadap pelayanan yang akan kita berikan gitu ya. Jadi persepsi pasien bahwa pelayanan di sini itu misalkan bagus, enak ruangannya ya, ramah perawatnya, akan tetapi mungkin pas dia mengalaminya sendiri itu mungkin sedikit jauh dari apa yang dia persepsikan sebelumnya gitu. Nah, ini juga akan menjadikan persepsi pasien itu menjadi berubah gitu ya. Ternyata sama aja di sana dan di sini seperti itu. Jadi yang namanya kepuasan itu memang banyak faktor tadi ya. Faktor pengalaman, faktor mungkin dia belum pernah dirawat ya sebelumnya gitu. Belum pernah dirawat di ruang perawatan sebelumnya. Mungkin dia dapat informasi dari kawannya atau dari orang yang pernah dirawat di sana bahwa perawatan di sini itu seperti ini gitu. Itu bisa membentuk persepsi tersendiri gitu ya, bahwa kata teman saya atau kata berita, kata Google semacam itu bahwa di sini pelayanannya baik, berkualitas. Itu ketika
pas dirawat dalam rumah sakit ternyata jauh dari ekspektasi dia. Nah, itu juga akan merubah persepsi dia yang tadinya ekspektasinya tinggi menjadi apa namanya, ya akan kepuasan menjadi rendah seperti itu ya. Apalagi pengalaman ya, misalkan pengalaman dia pernah dirawat di institusi A seperti ini kualitasnya ya, tingkat keramahan perawatnya, kondisi ruangannya semacam itu ya, kenyamanannya. Nah, itu pengalaman pertama. Kemudian ketika dirawat di rumah sakit B, dia akan membandingkan gitu ya, pengalaman dia di rumah sakit A dengan pengalaman dia sekarang di rumah sakit B. Ini akan juga mempengaruhi tingkat kepuasan ya. Jadi itu sangat subjektif sekali. Tapi di sini bukan berarti bahwa tidak bisa diukur gitu ya kepuasan itu, meskipun subjektivitasnya tinggi, akan tapi tiap orang sebenarnya memiliki keinginan yang secara general sama gitu ya. Dia ingin nyaman ketika di rumah sakit, ketika dirawat, dia ingin tenang di ruangan gitu ya, dia ingin diberikan apa namanya, keramahan oleh perawat, sama kan sebenarnya gitu. Nah, kita bisa membuat instrumen-instrumen tersebut gitu. Jadi apa namanya, menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kualitas kita nanti. Bagaimana perawat itu harus menggalakkan 5S gitu ya. Kemudian ramah gitu kan. Rapi, wangi tadi ya, percaya diri, cepat tanggap, responsif, seperti itu ya. Nah, itu adalah instrumen-instrumen yang akan apa namanya, secara langsung memberikan pengaruh terhadap kepuasan pasien. Dasar pemikiran yang terlain, bila pasien tidak memiliki pengalaman, tadi yang Bapak jelaskan sedikit, bila pasien tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan suatu pemberian pelayanan, maka persepsinya tersebut terhadap kualitas pelayanan tersebut akan didasarkan pada ekspektasinya. Tadi ekspektasi itu apa namanya, bayangan sebelumnya, harapan sebelumnya, prasangka dia sebelumnya itu ya terhadap perawatan yang akan kita berikan nanti. Kemudian interaksi atau service encounter berikutnya dengan memberikan pelayanan tersebut akan menyebabkan pasien memasuki proses diskonfirmasi dan merevisi terhadap kualitas pelayanannya. Jadi ketika ketika dia mengalami perawatan pertama kali di rumah sakit A misalkan seperti ini, di rumah sakit B seperti ini, maka dia akan apa namanya, membandingkan ya, apa namanya, kualitas di sana dan di sini. Atau mungkin dulu pernah dirawat di sini, kemudian dirawat lagi, setelah sekian lama dirawat lagi di sini, maka dia akan membandingkan pengalaman dulu dengan pengalaman sekarang di sini, dan itu akan menjadi, atau dia akan merevisi ya pandangan dia terhadap kualitas pelayanan saat ini. Ya, kalau memang ada perubahan gitu ya di dalam pelayanan keperawatannya menjadi lebih baik atau justru menjadi lebih buruk seperti itu dari sebelumnya. Setiap interaksi tambahan dengan pemberian pelayanan itu akan memperkuat atau sebaliknya malah mengubah persepsi pasien terhadap kualitas pelayanannya. Jadi pengalaman sebelumnya atau informasi interaksi sebelumnya itu akan apa namanya, ya merubah gitu ya persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan di institusi kita. Nah, kita masuk ke standar mutu keperawatan. Tentunya kalau kita ingin mengejar mutu, meskipun mutu itu bersifat subjektif, akan tetapi bisa kita objektivitas ya dengan beberapa standar ya. Nah, bahwa yang namanya standar sekali lagi adalah apa namanya, target ya atau pelayanan minimal ya. Minimal yang harus diberikan oleh seorang perawat atau dalam pelayanan keperawatan kepada pasien.
Standar adalah tingkat minimum tadi ya, yang jika dicapai memungkinkan kemungkinan besarnya masih dalam kemungkinan akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan atau masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 Pasal 53 Ayat 2 disebutkan bahwa standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Standar mutu pelayanan keperawatan berdasarkan SK DPP PPNI nomor 3 DPP SK 196. Standar pelayanan keperawatan itu berisikan gitu ya. Standar pelayanan keperawatan, standar praktik keperawatan, standar pendidikan keperawatan, dan standar pendidikan berkelanjutan bagi perawat. Ini yang akan mempengaruhi mutu dari kualitas pelayanan keperawatan secara khususnya ya. Nah, standar pelayanan keperawatan yang pertama adalah divisi keperawatan mempunyai falsafah dan struktur yang menjamin pemberian asuhan keperawatan yang bermutu tinggi dan merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai persoalan praktik keperawatan di seluruh institusi asuhan keperawatan. Ya. Ya, di sini divisi keperawatan ya atau manajemen keperawatan di sini harus bisa membuat suatu falsafah atau aturan dan struktur dalam rangka meningkatkan mutu asuhan keperawatan dari waktu ke waktu. Ya. Di sini manajemen keperawatan perlu membuat standar mutu dari asuhan keperawatan yang dia buat seperti itu, disesuaikan dengan inputnya ya, prosesnya untuk menghasilkan output yang sesuai atau yang diharapkan, yaitu memberikan kepuasan pada pasien. Standar kedua, divisi keperawatan dipimpin oleh seorang perawat eksekutif yang memenuhi persyaratan dan anggota direksi ya. Kemudian standar 3, kebijaksanaan dan praktik divisi keperawatan menjamin pelayanan keperawatan merata di antara klien atau pasien di institusi pelayanan kesehatan. Jadi di sini divisi keperawatan harus bisa menerapkan aspek justice ya. Jadi merata, tidak pandang bulu itu ya. Tidak membedakan ras, agama, ras, sara, seperti itu ya. Kemudian standar 4, divisi keperawatan menjamin bahwa proses keperawatan digunakan untuk merancang dan memberikan asuhan untuk memenuhi kebutuhan individu, klien, atau pasien dalam konteks keluarga ya. Jadi ini rentangnya skopnya lebih besar lagi, di samping kita menjamin kualitas keperawatan pasien secara individu juga secara keluarga. Ya, jadi perawat harus juga memberikan pelayanan atau asuhan juga pada keluarga pasien ini ya. Jadi bagaimana keluarga itu menjadi support ya yang baik bagi kesembuhan pasien seperti itu. Jadi dalam asuhan keperawatan, keluarga itu diusahakan selalu terlibat ya di dalam pemberian asuhan. Ya, jadi keluarga itu jangan diusir, ya, tapi dilibatkan ya, dalam pemberian asuhan. Kemudian standar 5, divisi keperawatan menciptakan lingkungan yang menjamin efektivitas praktik keperawatan. Ini harus ada penjaminan mutu ya. Apakah praktik keperawatan di institusi kita itu dijalankan dengan baik, ya, SOP-SOP-nya ditaati, ya. Ini harus bisa diukur oleh manajemen. Ya. Ya, tentunya ada instrumen-instrumennya, ya, seperti bagaimana pengisian dokumentasi keperawatan, gitu ya. Kemudian suasana kerja, ya. Kemudian standar precaution, ya. Kalau udah sekarang bagaimana pelaksanaan 3M gitu ya, mencuci tangan, masker.
Seperti itu. Kemudian standar 6, divisi keperawatan menjamin pengembangan berbagai program pendidikan untuk menunjang pelaksanaan asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Ya, ini ya. Jadi bagaimana divisi keperawatan itu memberikan ruang atau kesempatan bagi para perawat untuk meningkatkan tingkat pengetahuannya ya, sikap dan psikomotornya ya. Skillnya seperti itu. Jadi harus memiliki prospek untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Apakah itu dengan pendidikan berkelanjutan ataupun dengan workshop-workshop, pelatihan-pelatihan, ya seperti itu. Standar 7, divisi keperawatan memprakarsai, memanfaatkan, dan berperan serta dalam telaah atau berbagai proyek penelitian untuk meningkatkan asuhan keperawatan. Nih. Jadi divisi keperawatan juga harus bisa mengkaji ya, meneliti gitu berbagai macam hal yang dirasa sangat mempengaruhi kualitas asuhan keperawatan. Misalnya bagaimana kompetensi perawat saat di lapangan, bagaimana kepuasan pasien, bagaimana tingkat kesembuhannya, bagaimana tingkat kenyamanan pasien dan keluarga, misalkan seperti itu ya. Nah, ini harus diteliti ya untuk dijadikan feedback ya untuk perbaikan asuhan keperawatan di masa yang akan datang gitu ya. Nah, bagaimana menilai mutu pelayanan keperawatan? Yang pertama dengan audit ya, audit struktur atau inputnya bagaimana ya. Di audit itu seperti akreditasi lah gitu ya. Akreditasi sebenarnya itu termasuk audit. Struktur merupakan masukan atau input yang meliputi sarana fisik, ya, kelengkapannya, peralatannya, organisasinya, struktur manajemennya, kemudian keuangannya, ya, sumber daya manusianya, kualifikasinya, dan sumber daya lain dalam fasilitas keperawatan. Baik tidaknya struktur dapat diukur dari jumlah besarnya mutu. Mutu struktur, besarnya anggaran, biaya, dan kewajarannya. Idealnya struktur atau kualitas yang baik, input yang baik itu memiliki struktur yang baik juga, ya, anggaran yang besar juga, nah, semacam itu. Meskipun tidak selalu seperti itu, ya. Yang penting adalah sebenarnya efektif atau tidak input ini untuk menghasilkan output yang sesuai gitu ya. Jadi misalkan fasilitas yang bagus, perawat yang rapi, perawat yang pendidikannya tinggi, ya kemungkinan besar akan menghasilkan kepuasan yang tinggi juga kan seperti itu ya. Jadi modalnya besar, hasilnya juga besar kan gitu. Juga tukang dagang lah. Modalnya besar ya kebanyakan hasilnya juga besar, tapi ada juga sih yang modalnya besar kan tetapi hasilnya jelek misalkan ya atau sedikit ya, itu ada saja. Nah, itu jadi bagaimana mengaudit atau mengkaji, mengakses dari input ini ya, struktur. Aspek dalam komponen struktur dapat dilihat melalui fasilitas, peralatan, staf, keuangan, tenaga, ya, obat, teknologi, dan informasi. Kemudian proses. Ya, tadi input, sekarang prosesnya. Proses adalah kegiatan yang dilaksanakan secara profesional oleh tenaga kesehatan dalam interaksinya dengan pasien. Kegiatan proses mencakup diagnosa, rencana, perawatan, indikasi tindakan, prosedur, dan penanganan kasus. Baik tidaknya proses dapat diukur dari relevan atau tidaknya proses bagi pasien, ya, fleksibilitas dan efektivitas, mutu proses yang sesuai dengan standar pelayanan yang proporsional, tidak kurang dan tidak berlebihan, ya. Jadi itu adalah proses ini adalah pelaksanaan dari rencana-rencana yang telah dibuat oleh perawat sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini apakah efektif, efisien atau tidak semacam itu. Kemudian hasil.
Baik tidaknya hasil dapat diukur dari derajat kesehatan pasien dan kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan itu ya. Jadi banyakkah pasien yang sembuh, banyakkah pasien yang merasa puas semacam itu. Itu adalah indikator yang jelas itu yang objektif dalam mengukur kualitas dari suatu pelayanan kesehatan khususnya keperawatan. Setelah didapatkan hasil penilaiannya, maka dapat dilakukan strategi yang tepat untuk mengatasi kekurangan atau penilaian negatif dari mutu pelayanan saat ini. Jadi hasil dari audit ini nanti akan dijadikan bahan evaluasi, bahan masukan, bahan feedback untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada seperti itu. Ya, bisa di rumah sakit kan ada apa namanya akreditasi CARS ya. Kalau di institusi di pendidikan misalkan dari LAMPTKES, kemudian BAN-PT ya, AIPT, kemudian banyak semacam itu ya. Itu dalam pekerjaannya adalah mengaudit ya, mengaudit standar-standar ya. Nah, indikator penilaian mutu asuhan kesehatan. Ya. Mutu asuhan kesehatan adalah selalu terkait dengan struktur, proses, dan outcome. Sebenarnya tadi sudah secara sekilas ya. Ini adalah apa namanya instrumennya. Ya. Mutu asuhan keperawatan pelayanan RS dapat dikaji dari tingkat pemanfaatan sarana pelayanan oleh masyarakat, mutu pelayanan, dan tingkat efisiensi RS. Secara umum, aspek penilaian meliputi evaluasi dokumen, instrumen, audit. Ya, ini pengenalan saja lah ya. Tadi sebenarnya sudah ini ya. Di aspek input itu terdiri dari 5M ya. Tenaga, meter, meter, material, metode gitu ya. Money dan market ya. Pemasaran. Kualitas struktur RS diukur dari tingkat kewajaran, kuantitas, biaya, dan mutu dari masing-masing komponen struktur. Jadi artinya di sini bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menghasilkan output yang sesuai. Nah, ini tadi sebenarnya sudah di ini ya. Proses diukur dalam penilaian ini adalah tentang penyakit ya. Jadi bagaimana jenis-jenis penyakit, penegakan diagnosisnya tepat atau tidak, ya. Rencana tindakan pengobatannya sesuai, indikasinya sesuai, tidak. Tindakan penanganan penyakit dan proses pengobatan. Ini bagaimana prosesnya ya dari penanganan penyakit pasien ya seperti itu. Kemudian outcome-nya hasil ya. Ya, tentunya tingkat kesembuhan ya. Bagaimana tingkat kesembuhan, tingkat lamanya rawat inap ya. Kemudian juga apa namanya? Yang meninggal ya, tingkat death rate ya. Kemudian penurunan keluhan, kepuasan pelayanan, pemenuhan kebutuhan, informasi, terbebas dari bahaya atau cedera. Ya, tidak ada dekubitus, tidak ada plebitis, tidak ada alergi yang terjadi, alergi berat, gitu ya, dan sebagainya. Ini merupakan indikator dari outcome semacam itu ya. Indikator mutu sangat berkaitan dengan kepuasan pasien. Hal ini dapat diukur dengan jumlah keluhan dari pasien atau keluarganya, surat kaleng, surat masuk di kotak saran, dan lainnya. Ya. Jadi semakin banyak keluhan akan semakin banyak ini apa namanya surat-surat ya. Nah, ini menjadi bahan apa namanya indikator juga ya apakah pasien puas atau banyak surat di kotak saran juga ya. Nah ini indikator-indikator yang mengacu pada aspek pelayanan ya. Ada BOR ya, bed occupying rate ya. Tingkat keterisian dari bed ya. Nah, biasanya itu dalam bisa per minggu ya.
bisa per bulan, ya. Atau rata-rata dalam 1 bulan berapa bornya. Artinya bor itu misalkan ada 10 bed, ya 10 bed itu 100% berarti ya. Jadi keterisiannya itu yang baik itu antara 7 dan 8 bed gitu. Jadi yang 2 harus kosong gitu ya. Nah, apabila misalkan kurang dari 75%, misalnya terisi 4, nah itu menandakan begitu ruangan itu ya kurang, salah satunya, salah satu indikator bornya itu berarti jelek gitu ya. Atau lebih dari 100%, misalkan 130% ya, atau 195% sampai 100%. Jadi tiap hari itu datang, keluar satu, masuk satu, keluar satu, masuk satu. Semua itu jelek ya. Jadi ruangan itu selalu pol, itu juga tidak baik. Nah, ini istilah-istilah dalam apa namanya, manajemen di ruangan ya, manajemen ruangan, turnover interval, bed turnover, net death rate ya, kematian, gross death rate, anesthetic death rate ya, kematian pasca anestesi, post operative death, post operative infeksi, normal tissue remove, ya, kemudian maternal death, infant death ya. Jadi minimal ini standar nasional minimal yang harus kita apa namanya, kita perhatikan ya, kita kejar agar kita mendapatkan atau memperoleh mutu pelayanan yang baik gitu ya. Nah, tadi ya ini indikator-indikator tadi ya, BOR, BTO, TOI, ya. LOS, long stay ya. Jadi lama rawat inap itu maksimal 7 sampai 10 hari ya. Mati suri. Nah, ini dibaca saja. Untuk mengukur mutu pelayanan RS, angka standar tersebut di atas dibandingkan dengan standar indikator nasional. Jika bukan standar internasional, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan hasil pencatatan mutu tahun-tahun sebelumnya di RS yang sama. Setelah dikembangkan kesepakatan pihak manajemen atau direksi RS yang bersangkutan dengan masing-masing SMF dan staf lain yang terkait. Indikator cakupan pelayanan ke sebuah RS yang pertama jumlah dan presentasi kunjungan rawat inap atau rawat jalan menurut jarak RS dengan asal pasien. Jadi di sini harus sesuai ya antara apa namanya, jumlah kunjungan, jumlah dan presentasi kunjungan. Jadi kalau menurut jarak dan asal pasien ya. Jadi kebanyakan apakah apa namanya, hanya orang-orang di sekitar wilayah kita saja ya, atau ada sampai dari luar kota semacam itu ya. Kalau semakin banyak dari luar kota berarti itu menunjukkan apa namanya, cakupan kita harus lebih luas gitu ya. Ini menuntut kita untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan, baik itu kualitas sarana prasarana, sumber daya manusia gitu ya. Seperti itu. Kemudian jumlah pelayanan dan tindakan seperti jumlah tindakan pembedahannya dan jumlah kunjungan staf medik fungsional spesialis. Indikator mutu yang mengacu pada keselamatan pasien ya. Ini apakah kualitas penjaminan pasien safety ini baik atau tidak ya. Bisa dilihat dari indikator ini. Pasien terjatuh dari tempat tidur atau kamar mandi ada tidak? Ya, berapa persen? Pasien diberikan obat yang salah. Nah, ini berapa persen? Ya. Tidak ada obat atau alat emergency. Tidak ada oksigen, tidak ada suction, tidak ada penyedot lendir. Tidak tersedia alat pemadam kebakaran. Kemudian pemakaian obat, ya, pemakaian air, listrik, dan gas. Ini indikator ya.
Ini asal tahu sajalah ya, tidak perlu dihafalkan. Upaya meningkatkan mutu, peningkatan mutu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama mengembangkan akreditasi tadi ya, ISO misalkan, kemudian memperbaharui keilmuan untuk menjamin tindakan medis dan tindakan keperawatan didukung oleh bukti ilmiah yang mutakhir. Jadi semakin ke sini tingkat keilmuan harus semakin selalu diupdate ya, berdasarkan dari evidence base gitu. Good corporate governance ya, jadi bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, profesional dalam menjalankan administrasi ya. Kemudian clinical governance, mengembangkan aliansi dengan rumah sakit di dalam maupun di luar negeri untuk sebagai perbandingan dan ya tolak ukur ya, meningkatkan kualitas gitu. Kemudian melakukan evaluasi terhadap strategi pembiayaan, ya, bagaimana memberikan tarif yang murah akan tetapi tidak mengabaikan kualitas gitu ya. Artinya biaya menjadi terjangkau. Tetapi tetap memberikan kestabilan ekonomi ya di rumah sakit itu ya. Jangan murah tapi nantinya dibangkrut gitu ya. Tetap ini perlu dipikirkan artinya ya, bagaimana memberikan pembiayaan yang terjangkau oleh masyarakat. Orientasi pada pelayanan. Menurut Wilthom 2006, mengembangkan pelayanan keperawatan prima dengan menjelaskan faktor-faktor yang tadi ya, ability, attitude, deference, attention, action, dan accountability ya. Jadi kalau ingin memberikan pelayanan yang prima itu harus dibarengi dengan hal-hal seperti ini. Yang pertama ability, kemampuan ya, penampilan, kemampuan dalam bidang keperawatan, pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman juga ya. Kemudian sikap, attitude, ya, perilaku yang ditonjolkan, ya, perawat ketika menghadapi pasien yang bagaimana jujur, percaya, dan niat baik. Kemudian sikap-sikap dalam pelayanan prima seperti bersemangat, ya, jadi kelihatan selalu ceria, semangat. Kemudian proaktif, positif, sabar, dan tepat waktu. Penampilan, appearance, nah ini tadi ya disinggung sedikit, bentuk fisik, berpakaian, berhias, kepribadian, status sosial, pekerjaan, agama, budaya, dan konsep diri. Perhatian adalah kepedulian terhadap pasien ya, empati gitu ya. Baik yang berkaitan dengan perhatian terhadap kebutuhan dan keinginan pasien maupun pemahaman atas saran dan masukan. Kemudian tindakan, semua tindakan terhadap pasien harus berlandaskan prinsip dan teori keperawatan serta penampilan dan sikap sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang diemban pada perawat tersebut. Dan satu lagi adalah tanggung jawab. Nah, ini juga yang sangat penting adalah suatu sikap keberpihakan perawat kepada pasien sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pasien. Nah, hal itu menjadi indikator ya atau syarat gitu ya dalam mengembangkan keperawatan yang prima dan memberikan perawatan yang prima. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.